Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang materi MSDM Global. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama itu saya sendiri sebagai moderator, Andini Virginia Lirasti, dan teman saya, yaitu Mela Karisa Putri. Teman saya yang satu lagi yaitu Ripka Hawa Rizumi. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar EMSDM Global. EMSDM Global adalah suatu proses mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Fokusnya yaitu mencakup berbagai perbedaan berbudaya, hukum, ekonomi, dan struktur tenaga kerja antar negara. Manajemen Manajer HR perlu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal tanpa menghilangkan konsistensi standar perusahaan. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara standarisasi global dan adaptasi global. Terus tujuannya yaitu untuk memastikan perusahaan multinasional mampu bekerja efektif di seluruh wilayah operasional. Next. Faktor yang mempengaruhi MSDM global yaitu ada beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu budaya, seperti nilai, gaya komunikasi, etika kerja berbeda antar negara. Strategi perusahaan, yaitu seperti apakah perusahaan lebih menekankan integrasi global atau adaptasi lokal. Untuk hukum ketenagakerjaan, itu seperti regulasi kerja, cuti, kontrak, pemutusan kerja, berbeda di setiap negara. Untuk ekonomi lokalnya, seperti upah, ketersediaan talenta, biaya hidup berpengaruh pada kebijakan HRD-nya. Untuk praktik manajemen lokal, cara itu seperti cara memimpin bawahan sangat dipenuhi untuk norma sosial setempat. Next. Oke, materi yang terakhir yang saya jelaskan itu tentang global staffing, yaitu proses memilih, menempatkan, dan mengirim karyawan untuk bekerja di negara lain dalam perusahaan multinasional. Tujuannya untuk memastikan orang tepat bekerja pada posisi yang tepat di berbagai negara. Ada tiga pendekatannya. Yang pertama yaitu ethnocentric, yaitu jabatan kunci diisi oleh orang dari negara asal perusahaan. Terus yang kedua itu ada polycentric, itu jabatan manajerial lokal diisi oleh tenaga kerja lokal. Terus yang terakhir ada geocentric, memilih kandidat terbaik dari negara manapun. Baik, itu materi dari penjelasan saya. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mela. Kepada Mela dipersilakan. Selanjutnya yaitu tantangan global staffing. Satu, ada adaptasi budaya dan komunikasi lintas budaya. Dua, ketersediaan talenta lokal yang bervariasi antara negara. Tiga, biaya ekspatriasi yang tinggi. Empat, risiko ekspatrialit pilot gagal beradaptasi dan pulang sebelum waktunya. Lima, kebutuhan pelatihan pra penugasan. Next. Nah, selanjutnya itu pengembangan SDM global. Fokus pengembangan SDM global ada lima, yaitu satu, melatih karyawan untuk bekerja efektif di berbagai budaya. Dua, memberikan pelatihan cross-kultural, bahasa, dan pemahaman sosial. Tiga, menyediakan global leadership development untuk mencetak pemimpin internasional. Empat, mengembangkan kurikulum pelatihan seragam di seluruh cabang, tapi tetap menyesuaikan konteks negara. Lima, memberikan predaptur training kepada ekspatriat sebelum penugasan. Next.
Isi pelatihan ekspatriat: 1. Pemahaman budaya lokal. 2. Komunikasi lintas budaya. 3. Etika dan kebiasaan kerja negara. negara. Tujuan. 4. Pelatihan bahasa. 5. Informasi logistik dan keamanan. 6. Persiapan keluargaan ekspatriat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada dari Mela yang setelah memberikan materinya, untuk materi terakhir itu akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rifka. Kepada Rifka dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Baik, saya pada materi ketiga akan menyampaikan tentang kompensasi global. Nah, di mana kompensasi global dapat berupa prinsip utama yang ada dalam kompensasi global. Yang pertama yaitu adanya paket kompensasi harus adil untuk karyawan dari negara yang berbeda. Yang kedua, harus mempertimbangkan biaya hidup, pajak, dan standar gaji lokal. Yang terakhir itu menggunakan balance sheet approach untuk ekspatriat. Nah, dalam kompensasi global ada ekspatriat berupa gaji dasar, tunjangan perumahan, tunjangan biaya hidup atau disebut dengan KOLA, tunjangan pendidikan anak dan perlindungan pajak serta asuransi kesehatan internasional. Next. Nah, selanjutnya adanya hubungan kekaryawanan global, seperti sistem hubungan industrial yang berbeda di setiap negara. Yang kedua itu tingkat serikat pekerja dan peraturan ketenagakerjaan berbeda secara signifikan. Adanya perusahaan multinasional harus menyesuaikan strategi hubungan kerja dengan hukum lokal. Nah, di mana di negara tertentu pemerintah sangat dominan dalam hubungan industrial. Yang terakhir itu adanya tantangan utama seperti menjaga konsistensi kebijakan perusahaan sambil menghormati aturan setempat. Next. Nah, adanya peran HR dalam operasi global. Yang pertama yaitu menyusun standar kebijakan sumber daya manusia untuk semua negara. Yang kedua itu menyesuaikan peraturan dengan budaya dan hukum lokal. Yang ketiga yaitu memilih dan melatih ekspatriat. Nah, yang keempat itu mengolah kompensasi adil lintas negara, serta mengolah hubungan kerja di berbagai negara. Dan yang terakhir itu mendukung adaptasi dan integrasi global. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifka. Untuk yang terakhir itu tentang kesimpulan dari pembahasan materi kami, yaitu tentang EMSDM Global, di mana kami mendapat beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu EMSDM Global memerlukan pemahaman lintas budaya, hukum, dan ekonomi. Perusahaan perlu menyeimbangkan standarisasi global dan adaptasi lokal. Untuk HR-nya berperan memastikan efektivitas operasional di seluruh negara. Terus untuk kesimpulan yang terakhir tentang pengembangan, kompensasi dan hubungan kerja harus disesuaikan konteks global. Baik, itulah hasil presentasi kami. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada kritik dan saran? Baik, sepertinya tidak ada kritik dan saran. Kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Baik, kepada Ulan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2405373.
Sesuai dengan pembahasan pemateri tadi mengenai peran HR global, pertanyaan saya itu, bagaimana budaya bisa mempengaruhi kebijakan dari HR global tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wulan. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kami langsung saja menjawab pertanyaan dari Wulan yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan tadi tentang bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan HR global. Dari pembahasan kami tadi yang kami dapat berikan jawabannya yaitu budaya itu memengaruhi gaya komunikasi, etika kerja, gaya kepemimpinan, cara memecahkan konflik, dan tingkat hierarki hingga motivasi karyawan. HR juga harus memahami aspek budaya agar tidak salah menerapkan gaya kepemimpinan atau reward system. Misalnya itu seperti budaya individualistik dan kolektivistik membutuhkan pendekatan motivasi yang berbeda. Itu jawaban dari kelompok kami. Kepada Ulan, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih Andin. Saya sudah cukup paham dengan jawaban yang telah diberikan tadi. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan materi? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan materi. Kepada teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Andin. Ya, silakan. Terima kasih Pak Dandin. Saya akan bertanya tentang mengapa adaptasi lokal sangat penting dalam MSDM global. Baik, terima kasih kepada Palen. Langsung saja pertanyaan dari Palen akan dijawab oleh Rifka. Kepada Rifka dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama itu untuk moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Valen tadi. Dengan pertanyaan, mengapa adaptasi lokal sangat penting dalam MSDM global? Nah, dengan jawabannya yaitu di mana karena setiap negara memiliki norma budaya, kebiasaan kerja, peraturan ketenagakerjaan dan kondisi ekonomi yang berbeda. Tanpa adaptasi lokal, kebijakan HR dapat tidak sesuai
Nah, bahkan dapat tidak diterima atau bahkan melanggar hukum setempat. Nah, di mana adaptasi ini membantu menjaga efektivitas kerja dan hubungan harmonis dengan tenaga kerja lokal. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjawab pertanyaan dari Valen. Apakah Valen sudah paham? Terima kasih Rifka dan Andin. Saya paham dengan jawabannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah teman-teman ada yang bertanya? Izin moderator ingin bertanya. Ya, kepada Nuriza dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait jelaskan pendekatan eksometrik secara mendalam. Sekian pertanyaan dapat saya sampaikan. Kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nuriza. Kami akan mencari jawabannya sebentar. Baik, untuk pertanyaan dari Nuriza itu akan dijawab oleh Mela. Kepada Mela dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nuriza. Pertanyaannya itu, jelaskan pendekatan etnotrik secara mendalam. Jawabannya yaitu pendekatan etnotrik mengisi posisi kunci menggunakan karyawan dari negara asal perusahaan. Keuntungannya, kontrol lebih kuat dari pusat dan konsistensi budaya perusahaan. Kelemahannya, biaya ekspatriat tinggi dan dapat menciptakan ketidakpuasan karyawan lokal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, yaitu Mela. Untuk Nuriza, apakah sudah paham? Terima kasih kepada kelompok atas jawabannya. Saya paham dan mengerti atas jawabannya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.